Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat ya. Ya, kali ini kita akan membahas ya untuk ujian sekolah ya, soal-soal ujian sekolah untuk matematika kelas 12 atau tahun ini disebut PSAJ ya deh ya. Kita akan bahas pilihan ganda 30 soal ya, untuk esainya 5 soal. Langsung saja ya deh, kita masuk ke soal ke-1. Ini adalah latihan untuk kalian di rumah. Diketahui bahwa bilangan X memenuhi persamaan ini. Ini berarti materi eksponen ya. Untuk soal pertama eksponen 4 dipangkat X kuadrat dikurangi 3X ditambah 3 sama dengan 4. Nah ini 4 itu kan artinya 4 pangkat 1 gitu ya. Ini bilangan pokoknya sudah sama, maka boleh kita coret. Maka nanti jadi X kuadrat min 3X plus 3. Ini satunya pindah ruas ke kiri, nanti min 1 ya, sama dengan 0. Maka nanti X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 0. Oke ya, ketemulah persamaan kuadrat, maka tinggal kita faktorkan saja. Ini sama dengan 0. X kuadrat maka nanti X dikalikan dengan X, 2 itu adalah 2 dikalikan 1. Nanti min 3 maka min 2 tambah min 1 ya. Nanti nilai X nya itu adalah 2 atau nilai X nya adalah 1. Selanjutnya X juga memenuhi persamaan ya, dimana ada X log Y sama dengan 2. Jika Y adalah bilangan genap, maka nilai Y yang mungkin adalah, saya substitusikan ya nilai X nya. Pada saat X nya 2 kita masukkan di sini, maka 2 log Y gitu ya, sama dengan 2. Maka nanti nilai Y-nya adalah 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Nilai Y-nya adalah 4. Nah, 4 ini kan genap ya, Dek ya. Ya wis ya, maka jawabannya adalah D. Coba ya kita substitusikan pada saat X-nya 1. Kita masukkan ya, maka nanti 1 log Y sama dengan 2. Maka nanti nilai Y sama dengan 1 pangkat 2. 1 pangkat 2. Nilai Y-nya adalah 1. Jadi yang memenuhi nilai Y itu adalah 4. Oke. Semoga kalian semuanya paham ya. Kita lanjut aja ke soal nomor 2. 3 log 6 sama dengan P, sedangkan 3 log 2 sama dengan Q. Maka tentukan 24 log 288. Ya, ini sifat yang kayak gini ya, Dek. Jika saya punya P log Q, ini P log Q, maka nanti hasilnya adalah log Q dibagi dengan log P. Ya, kita bagi dengan log P. Nah, nanti sini ada A, di sini ada A. Nah, ini berarti kan 24 log 288 itu sama saja dengan log 288. Ya, kita bagi dengan log 24. Nah, nanti ini atasnya pakai yang mana? Pakai 3 ini. Nah, kan disediakan 3 tuh. Kita masukkan sini 3, sini 3. Oke. Nah, kita buat ya 3 log 288 yang ada unsurnya 6 sama unsur 2. Kita buat coret-coret di sini ya. 288 itu adalah hasil dari 36 dikalikan 8 ya. 36 kita buat menjadi 6 kuadrat, sedangkan 8 itu adalah 2 pangkat 3. Nah, maka 288 saya rubah menjadi 6 kuadrat dikalikan 2 pangkat 3. Ya, dibagi dengan 3 log 24. Log 24 itu perkalian berapa kali berapa ya, Dek? Perkalian 6 dikalikan 4 ya. 4 itu saya buat 2 pangkat 2. Ya, maka 3 log 6 dikalikan 2 pangkat 2. Nah, jika kita punya ada sifat logaritma A log B kalikan C, itu sama saja dengan A log B ditambah dengan A log C. Gitu ya, Dek. Maka nanti untuk yang bagian atas pembilang 3 log 6 kuadrat ditambah dengan 3 log 2 pangkat 3 dibagi dengan 3 log 6 ditambah dengan 3 log 2 kuadrat. Lalu sifat logaritma selanjutnya, adik boleh pakai rumus yang kayak gini. Jika A log B pangkat N, maka boleh N nya ke depan ya.
N dikali dengan A log B. Nah, ini berarti jadi 2-nya ke sana. Ya, 2 dikali dengan 3 log 6 ditambah dengan 3, ini 3-nya ke depan, dikali dengan 3 log 2 dibagi dengan ini 3 log 6 ditambah dengan 2-nya ke depan, 2 dikali dengan 3 log 2. Oke, tinggal kita substitusikan ya, 2 dikali 3 log 6 itu P, maka nanti jadi 2P ditambah dengan 3 log 2, 3 log 2 itu Q, berarti ditambah dengan 3Q dibagi dengan ini 3 log 6 itu adalah P ditambah 3 log 2 itu adalah Q, 2Q. Inilah hasil untuk nomor 2 ya Dek. 2P ditambah 3Q, 2P ditambah 3Q dibagi P plus 2Q. Jawabannya A. Next ya, kita masuk ke soal nomor 3. Diketahui dua fungsi fx dan gx ya. G bundaran f inverse x merupakan inverse dari G bundaran f. Yang ditanya G bundaran f inverse gitu ya. Oke, langkah pertama saya akan mencari G bundaran fx terlebih dahulu, baru kita nanti inversekan ya. G bundaran f itu dari belakang ya deh, artinya fungsi fx masuk ke fungsi gx. Fx ini masuk ke fungsi gx ya. X yang di gx diganti oleh fx. Maka nanti x ini ya saya ganti dengan 3x plus 5 ditambah 3 dibagi dengan ini 6x, maka 6 3x plus 5 dikurangi 5 ya, maka nanti 3x plus 8 dibagi dengan ini 6 dikalikan 3x itu 18 ya, 18x 6 dikalikan 5 30 kurangi 5 itu 25. Nah, sekarang kita baru mencari G bundaran f inverse nya. Oke, yuk kita punya rumus ya, cara cepat ya, masih ingat nggak dek? Jika saya punya ada fx sama dengan ax plus b dibagi dengan cx plus d. Nanti kalau yang ditanya adalah f inverse x, maka rumusnya ini pindahkan ruas. D sama a itu tukeran ya, tetapi dikali negatif, maka min dx. Untuk b sama c itu tetap min dx plus b dibagi dengan cx, ini min a. Ya, ini berarti A, B, C, D. Maka nanti G bundaran fx-nya ya, maka G bundaran f inverse-nya adalah 25 pindah ke sana, tapi jadi negatif. Negatif 25x plus 8 dibagi dengan 18x. Ini ke bawah, tapi jadi negatif. Oke, dengan nanti nilai x itu tidak boleh sama dengan 3/18 ya, karena nggak ada, boleh kalian ada semua kali negatif semua nih, semua unsur ini, maka jadinya 25x dikurangi 8 dibagi dengan ini berarti negatif 18x plus 3 ya, atau 3 dikurangi 18x dengan nilai x tidak boleh sama dengan 3/18 ya, atau 1/6. Oke dek, mana yang sesuai? Yang sesuai itu adalah poin B, 25x min 8, 3 min 18x. X tidak boleh sama dengan 1/6. Ya, lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 4. Disajikan bentuk pertidaksamaan. Ini namanya pertidaksamaan irasional ya. Himpunan nilai x yang memenuhi. Oke, langkah pertama, jika kita punya tipe soal ya, ada akar fx kurang dari ya, ini berarti kurang dari konstanta, maka langkahnya kedua ruas kita kuadratkan. Akar kalau dikuadratin akarnya hilang, ini jadinya c kuadrat ya, maka nanti akar 3 min x kurang dari 2, makanya dikuadratin, ini juga dikuadratin, nanti jadinya 3 min x kurang dari 2 kuadrat itu 4. Maka nanti min x kurang dari 4 dikurangi 3. Ini 3-nya ke sana jadi min ya. Ya, maka nanti x sama dengan, ini lebih besar ya. 4 kurangi 3 kan 1 ya.
1 dibagi min 1 itu min 1. Kalau ini penyebutnya dibagi dengan negatif, maka lambangnya berubah. Nah, ini adalah hasil perhitungannya. Sekarang kita mencari domainnya ya. Harus sesuai dengan domain, nanti diiris dengan domain. Domainnya tuh yang mana, Mbak? Domainnya itu yang di sini, yang di dalam akar. Yang namanya 3 min X itu harus lebih besar sama dengan 0. Maka nanti min X lebih besar sama dengan min 3. Ini pindah ruas. Maka nanti X lebih besar, kurang dari sama dengan 3. Oke, baru kita menentukan nilai himpunan penyelesaiannya, apakah ada irisannya. Kita lihat ya, dari hasil perhitungan itu nilainya X lebih besar dari min 1. Nah, lebih besar itu ke kanan ya. Nah, ternyata domainnya itu, si X itu harus kurang dari sama dengan 3. Oke, ya ini 3-nya ketiga. Nah, kurang dari sama dengan tuh seperti ini. Maka nanti terdapat irisan ya, irisan di sini deh. Inilah irisannya ya. Maka nanti himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar dari min 1 tetapi kurang dari sama dengan 3. Jawaban yang tepat itu mana? Jawaban yang tepat adalah poin C. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 5. Syahroni adalah saudara kandungnya Wildan. Selisih usia mereka berdua tidak lebih dari 5 ya. Oke, berarti kalau 5 itu masih boleh, tapi nggak boleh lebih dari 5. Jika Wildan sekarang berumur 8 tahun ya, maka kita peroleh Y-nya itu 8. Wildan saya anggap sebagai Y. Syahroni adalah X tahun, berarti Syahroni itu adalah X. Selisihnya ya, maka nanti X min Y tidak lebih dari, maka kurang dari sama dengan 5. 5 tuh masih boleh ya, yang penting tidak melebihi 5. Maka kemungkinan usia Syahroni adalah, tinggal kita substitusikan saja, Y-nya itu adalah 8, maka X dikurangi 8 kurang dari sama dengan 5. Maka X kurang dari sama dengan 8 ditambah 5. X kurang dari sama dengan 13 ya. Oke, kita cari yang X kurang dari sama dengan 13, maka ini salah. Ini juga salah. Ya, maka jawaban yang tepat itu adalah poin B. Kenapa D sama E salah? Negatif ya, nggak mungkin umur itu nilainya negatif. Oke adik ya. Ya, kita lanjut ya, masuk ke soal nomor 6. Diketahui matriks A 2, 3, XY jika matriks ini lambang A inverse ya, adalah inverse dari matriks A. A adalah matriks tak singular ya, artinya memiliki inverse dengan nilai det A itu adalah X. Pertanyaannya, berapakah determinan A inverse? Nah, sebenarnya kita akan masuk ke sifat-sifat determinan ya, Dik. Saya memiliki beberapa sifat determinan. Yang pertama, jika ada determinan A transpose, maka nanti nilainya sama saja dengan determinan A. Ya. Yang sifat kedua itu adalah det A kalikan B, matriks A kalikan B itu sama aja determinan A dikali determinan B. Ini sifat kedua. Sifat yang ketiga, jika determinan A pangkat N ini sama saja det A baru dipangkat N. Poin keempat, nah ini, jika kita punya det A inverse itu sama saja dengan seper det A. Ya oke, berarti kita masuk ke poin keempat ya. Maka nanti det A inverse itu rumusnya adalah seper det A, di mana determinan A sudah diketahui yaitu nilainya adalah X. Ini nilainya X. Maka jawabannya adalah 1/X. Nomor 7, ada suatu peraturan singkat yang dapat dinyatakan dalam 2 kalimat. 1. Kejujuran akan membawamu kepada kebaikan ya, pada kebaikan. Poin kedua, kebaikan akan membuat hati tenang. Andi sangat meyakini itu dan senantiasa berlaku jujur pada setiap urusannya, maka nanti hati Andi merasa tenang. Karena kejujuran itu membawa kebaikan, kebaikan membuat hati tenang ya. Maka dapat disimpulkan bahwa A. Andi jujur dan tidak akan tenang. Salah. Andi akan merasa tenang. Betul sekali ya, jawabannya adalah poin B. Andi tidak jujur dan tidak akan merasa tenang. Salah ya Dek ya. Oke, jadi yang tepat adalah poin B ya. Kita bisa lanjut ke soal nomor selanjutnya.
Suatu deret geometri diketahui suku kedua bernilai negatif 6, berarti U2-nya itu adalah negatif 6, dan suku kelima ya, U5-nya itu adalah 48. Suku ke-8 ditanya adalah U8. Kita cari U8 ya. Langkah pertama kita akan mencari suku pertama dan rasionya. Saya buat U5 itu kan AR pangkat 4 ya. Kalau misalkan U2 itu adalah AR pangkat 1. N-1, 5 kurangi 1, 4, 2 kurangi 1, 1. Hasilnya di sini 48, sedangkan di sini adalah negatif 6. Lalu kita apakan? Kita akan bagi A bagi A itu habis, R pangkat 4 dibagi R pangkat 1 itu adalah R pangkat 3, 48 dibagi negatif 6 itu adalah negatif 8 ya. Maka nanti R itu adalah akar 3 dari negatif 8. Nilai R-nya ketemu negatif 2. Jika R-nya kita sudah peroleh, baru kita mencari A ya. Saya ambil dari U2 saja. U2 itu rumusnya adalah AR pangkat 1. U2-nya negatif 6, A-nya tidak tahu, rasionya negatif 2. Maka kita peroleh A-nya adalah negatif 6 dibagi negatif 2. A-nya ketemu 3. Ya, maka kita bisa mencari nilai U8, rumusnya adalah AR pangkat 7 ya. Nilai A-nya adalah 3, rasionya negatif 2 pangkat 7. Maka nanti 3 dikali negatif 2 pangkat 7 itu adalah negatif 128. Lalu negatif 128 kita kali dengan 3 ya, negatif 384. Jawabannya adalah A. Next ya, lanjut kita masuk ke soal nomor 9. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 10 meter di atas lantai sehingga bola memantul kembali dengan pantulan pertamanya adalah 6 meter. Setiap pantulan mempunyai rasio yang sama, maka panjang lintasan bola berhenti. Nah, kayak gini ya, Dek. Kita punya di sini ada, ini adalah tanahnya ya, Dek. Awalnya itu adalah 10 meter. Pantulan pertama itu adalah 6 meter. Kayak gini ya. Ini ada bola ya. Ini pantulannya sebanyak 6 meter. Lalu ke tanah kembali, memantul kembali dan sampai selesai ya, sampai dia berhenti. Nah, maka nanti rasionya itu adalah 6/10. U2 kurangi dibagi U1 ya, maka bagi 2 itu 3, bagi 2 itu 5. Ini rasionya. Mencari panjang lintasan ya, Dek. Mencari panjang lintasan. Rumusnya adalah S tak hingga sama dengan A P ditambah Q dibagi dengan P kurangi Q. Di mana P sama Q-nya mana? Ini adalah P, ini adalah Q. Sedangkan A-nya adalah 10, itu adalah suku pertama. Maka nanti 10, 3 tambah 5 itu adalah 8, 3 kurangi 5 itu adalah min 2. Cuman ini lambang mutlak ya, maka nanti jadi positif. 10/8 dibagi 2 itu adalah 4. Panjang lintasannya adalah 40 meter. Jawabannya C. Lanjut nomor 10. Sarin, Doni, Hari pergi ke suatu toko buku untuk membeli buku, pensil, dan pena. Oke ya, saya buat buku itu X, pensil itu adalah Y, pena itu adalah Z. Sarin membeli 5 buku, ya, 5X, dan 2 pensil, 2Y, dan 3 pena ditambah dengan 3Z. Dia mengeluarkan uang 50.000, saya buat 50 aja ya, dalam bentuk ribuan ya, kita sederhanakan. Lalu Doni membeli 4 buku dan 3 pensil dan 2 pena, 2Z. Dia mengeluarkan 42.500, 42.500. Oke, ini saya masukkan 03 aja. Hari membeli 3 buku ya, maka 3X ditambah dengan 2Y. Pensilnya 1 ya, ditambah dengan Y, ditambah dengan 2Z. Penanya tuh yang 2. Mengeluarkan uang 30.500. Jika Budi ingin membeli 4 buku ya, 4X ditambah dengan 2 pensil ya, 2Y ditambah dengan 2 pena, 2Z, maka harus membayar berapa gitu guys.
Ini adalah persamaan ke-1, ini adalah persamaan kedua, ini adalah persamaan ketiga. Saya akan kerjakan terlebih dahulu persamaan 1 dan persamaan 2. Kita eliminasi apa nih? Saya eliminasi Y saja ya. Maka nanti sini kita kalikan 3, ini kita kalikan 2. Biar Y-nya hilang. Ya, maka jadinya 15X ditambah 6Y ditambah 3 kalikan 3 itu 9 ya, 9Z. Sama dengan 50 kalikan 3 itu 150 ribu. Persamaan yang kedua kita kalikan 2 ya, maka nanti jadi 8X ditambah 3 kalikan 2 adalah 6Y, 2 kalikan 2 itu adalah 4Z. Hasilnya 42.500 dikali dengan 2, 85.000 ya, 85.000. Oke, agar Y-nya hilang kita kurangi ya, maka Y-nya habis. 15 diambil 8 itu adalah 7X, 9 dikurangi 4 itu adalah 5Z, 150 dikurangi 85.000, 65.000 ya dek, ini 65.000 ya. Ini disebut persamaan keempat. Selanjutnya ada persamaan 1 dan persamaan 3, kita juga sama-sama eliminasi Y ya, maka nanti ini dikali 1, sedangkan yang di persamaan 3 kita kalikan 3. Maka persamaan yang kedua adalah tetap ya, 4X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 42.500. Untuk persamaan yang terakhir saya kalikan 3 ya, maka 9X 3 kalikan Y adalah 3Y, 3 kalikan 2 itu adalah 6Z ya. 3 dikalikan 30.500 yaitu 91.500. Oke, agar Y-nya hilang sama-sama kita kurangi ya. 4 dikurangi 9 adalah negatif 5X, 2 dikurangi 6 itu adalah negatif 4Z. 42.500 saya kurangi 91.500 yaitu 49.000 ya, tapi jangan lupa kali negatif. Oke, ini adalah persamaan kelima. Selanjutnya untuk persamaan 4 dan 5 kita juga bisa eliminasi ya. Saya akan eliminasi Z saja, maka nanti sini dikalikan 4, ini kita kalikan 5 ya, kalikan silang. 7 kalikan 4 itu adalah 28X, 5 kalikan 4 itu adalah 20Z, 65 dikalikan 4 itu kan 260 ya dek, 260 000. 5 dikalikan min 5 adalah min 25X, min 4 kalikan 5 itu min 20Z, 49 dikalikan 5 245 ya, 49 kalikan 5 min 245 000. Oke ya, biar Z nya hilang maka kita jumlahkan ya, 20Z dikurangi ditambah dengan min 20Z kan hilang, 28 dikurangi 25 itu adalah 3 ya, 3X. 260 dikurangi 245 yaitu 15 ya dek, 15.000. Oke, maka kita peroleh nilai X nya adalah 15.000 saya bagi dengan 3 yaitu 5.000 ya. Kita sudah bisa memperoleh nilainya X. X itu adalah buku, bukunya itu 5.000. Nah sekarang kita bisa mencari Z ya. Saya akan substitusikan ke persamaan 4 ya. Saya buat di sini persamaan keempat itu adalah 7X ditambah 5Z. Hasilnya adalah 65.000. Saya substitusikan X-nya 5.000, maka 7 dikalikan 5.000 itu 35.000 ya. Maka 5Z sama dengan 65.000. Saya kurangi dengan 35.000. Nih, 7 dikalikan 5.000. Ya, maka nanti hasilnya adalah 30.000 ya. Maka Z-nya 30.000. Saya bagi dengan 5. Jawabannya adalah 6.000 rupiah. Ini untuk nilai apa nih? Z itu adalah pena. Penanya itu 6.000 rupiah. Sekarang kita bisa mencari nilainya Y. Saya akan masukkan ke persamaan ketiga.
3x ditambah y ditambah 2z sama dengan 30.500. Ya, x nya itu 5.000 ya, 3 kalikan 5.000 itu 15.000. Y nya tidak tahu, z nya 6.000 kalikan 2 itu 1.200 sama dengan 30.500. Maka nanti y sama dengan 30.500, kita kurangi dengan 15.000 ditambah dengan 12.000 ya, ini 6.000 kalikan 2, sorry. Maka 27.000, yaitu 3.500. Inilah nilai untuk y. Y sudah ada, x sudah ada, z sudah ada. Baru kita mencari yang ditanya ya. Ini yang ditanya. Oke, tinggal kita kalikan saja ya. Maka nanti 4 dikali dengan x nya itu adalah 5.000. Maka 4 kalikan 5, 20.000 ya, ini ya. Ini 20.000. Oke, selanjutnya 2 dikali y nya itu adalah 3.500. 3.500 kalikan 2 itu adalah 7.000. Ditambah dengan 2 dikalikan z. Z nya itu adalah 6.000 ya. Maka jadi 12.000. Oke, kita jumlahkan ya, Dek. 0, 0, 0. Ini 7 tambah 2, 9, 39.000. Luar biasa ya, jawabannya adalah E. Oke, saya bahas sampai dengan soal nomor 10 terlebih dahulu. Untuk soal nomor 11 sampai dengan seterusnya kita bahas ke part kedua. Assalamualaikum.